Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 10 IPS 3 dan 10 agama, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks biografi. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian teks biografi. Nah, untuk pengertiannya, teks biografi adalah tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Tapi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah biografi singkat. Biografi singkat ini hanya mengulas mengenai kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang dan fungsi pentingnya kepada lingkungan. Biografi panjang yaitu biografi yang diceritakan lebih jelas lagi dan lebih lengkap serta dibuat dengan cerita yang baik dan menarik. Selanjutnya yaitu tentang ciri teks biografi. Ciri yang pertama yaitu teks biografi harus kita buat dalam bentuk narasi. Jadi informasi yang kita dapatkan dari si tokoh harus kita buat dalam bentuk cerita. Ciri yang kedua yaitu biografi harus berisikan tentang kenyataan pengalaman hidup si tokoh dalam menyelesaikan permasalahannya sampai selesai permasalahan tersebut dan bisa dijadikan sebagai suri teladan untuk kita. Yang ketiga yaitu strukturnya harus jelas antara orientasi, masalah, dan reorientasi. Selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasan teks biografi. Unsur kaidah kebahasan teks biografi yang pertama yaitu kata hubung atau konjungsi. Kata hubung yaitu kata yang memiliki fungsi sebagai kata penghubung antar satu kata dengan kata lainnya dalam suatu kata atau kalimat, dan juga kata hubung antar satu kalimat dengan kalimat-kalimat lain, yaitu kata dan, atau, karena, sebab, maka dari itu, namun, walaupun, seperti itu. Kedua yaitu kata rujukan. Kata rujukan atau kata ganti adalah kata yang menyatakan kepada kata lain yang telah dikatakan sebelumnya. Rujukan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kata rujukan tempat. Contohnya di sini, di sana, dan di situ. Yang kedua, kata rujukan orang. Contohnya dia, ia, beliau, mereka, dannya. Kata rujukan yang ketiga yaitu kata rujukan benda. Contohnya yaitu kata ini, itu, dan tersebut. Yang ketiga, ada kejadian, waktu, dan tempat. Di dalam teks biografi ada kata-kata yang harus memiliki fungsi untuk memperlihatkan kejadian, waktu, dan tempat yang telah atau sedang dialami oleh seorang tokoh. Keempat adalah kata kerja atau perba. Kata kerja adalah kata yang mengulas sesuatu persoalan yang dikerjakan oleh seorang tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja dasar dan kata kerja berimbuhan. Kata kerja dasar yaitu kata kerja yang wujudnya masih asli tanpa diberi awalan, akhiran, ataupun sisipan. Sedangkan yang berimbuhan yaitu kata kerja yang sudah diberi awalan, akhiran, ataupun sisipan. Selanjutnya yaitu tentang jenis teks biografi. Untuk jenis teks biografi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah biografi berlandaskan dari penulisannya. Berdasarkan cara penulisannya, biografi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu autobiografi dan biografi. Autobiografi adalah biografi yang ditulis oleh orang itu sendiri atau si tokoh yang menuliskan ceritanya. Sedangkan biografi yaitu tulisan yang ditulis oleh orang lain tapi mendapatkan izin langsung dari si tokoh. Jenis yang kedua yaitu biografi berlandaskan dari isinya. Dari isinya dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama adalah biografi tentang perjalanan hidup. Biografi yang mengisahkan atau menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang yang ditulis dengan ringkas tetapi lengkap dan jelas. Yang kedua, biografi tentang perjalanan karir, yaitu biografi yang di dalamnya mengisahkan atau menceritakan tentang perjalanan karir seseorang, mulai dari awal perjalanan hingga berhasil mencapai sebuah kesuksesan. Yang ketiga, yaitu biografi berdasarkan persoalan yang akan dibahas. Dalam teks biografi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, buku sendiri. Buku sendiri ini adalah biografi yang dibiayai oleh dirinya sendiri atau penulisnya sendiri yang membiayainya. Sedangkan yang kedua yaitu buku subsidi. Biografi yang dibiayai atau disponsori yang biaya percetakannya atau biaya-biaya lainnya ditanggung oleh sponsor. Kita akan mempelajari tentang struktur teks biografi. Struktur biografi yang pertama adalah orientasi.
Orientasi merupakan bagian yang menerangkan atau menjelaskan tentang pengenalan para tokoh yang akan kita tulis. Misalnya siapa nama tokoh, tempat tanggal lahirnya, tempat tinggalnya, latar belakang karirnya, kemudian prestasi yang telah dibuatnya, dan sebagainya. Struktur yang kedua yaitu kejadian atau masalah. Pada bagian ini berisikan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang pernah dialami oleh seorang tokoh. Soalan tersebut biasanya sangat menarik, mengagumkan, mengesankan, atau juga menyedihkan. Termasuk juga di dalamnya berisikan tentang masalah yang pernah dihadapinya dalam menggapai suatu tujuan atau impian-impian si tokoh. Yang terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi ini adalah bagian penutup dalam biografi. Biasanya berisikan mengenai pandangan penulis kepada para tokoh yang ada di dalam biografi tersebut. Tapi reorientasi ini sifatnya opsional. Jadi artinya boleh kita tulis, boleh juga tidak kita cantumkan di dalam biografi itu. Yang terakhir yaitu bagaimana sih cara menulis teks biografi. Caranya, yang pertama adalah kita menuliskan latar belakang keluarga. Di dalam latar belakang keluarga ini kita menceritakan tentang orang tua, tempat, dan tanggal lahir apa anak itu dan memberitahu saudaranya. Yang kedua yang perlu kita cantumkan yaitu latar belakang pendidikan. Ini dimulai dengan paragraf yang baru yaitu berisikan tentang pendidikan yang telah dicapai hingga sekarang beserta tahun dan nama sekolah. Selanjutnya latar belakang prestasi. Dalam hal ini berisikan semua prestasi yang telah diperoleh sejak kecil hingga sekarang. Selain itu kita juga mencantumkan latar belakang pekerjaannya jika ada. Tapi jika masih sekolah tidak perlu kita mencantumkan latar belakang pekerjaan. Sekian pembelajaran kita tentang teks biografi. Selanjutnya kalian kerjakan tugas pada slide yang akan Ibu buat berikut ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.